Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Sebelum memulai firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita segera berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa, terima kasih banyak Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu pada malam hari ini, sehingga Bapa Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Tuhan Yesus, hamba-Mu akan membawakan sebagian dari sabda firman-Mu, sabda kebenaran-Mu Bapa. Kiranya sabda kebenaran ini Tuhan bisa mengenai hati daripada masing-masing yang mendengarnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu semua berasal daripada-Mu, dan pakailah hamba-Mu untuk berbicara Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, saya berdoa, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan membuka dan akan membahas tentang kitab Daniel. Mari kita buka dalam Daniel 12 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Daniel 12 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Jika sudah dapat, kita katakan amin. Amin. Oke. Daniel 12 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Sudah, mari kita baca secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Daniel 12 ayat 8 sampai 10. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sudah, sampai di situ. Baiklah, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini yaitu apa? Bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana. Jadi kalau kita mau lihat ini profil Daniel ini adalah orang kepercayaannya raja. Orang kepercayaannya raja. Dan dia kalau mau lihat DP mujizat ini, Daniel ada taruh di gua singa karena dia tidak mau menyembah Allah yang disuruh disembah oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar suruh menyembah patung, dia tidak mau, dia tetap kekeh akan imannya untuk menyembah Tuhan. Jadi akhirnya sepanjang hidupnya, bayangkan saking Daniel ini, bayangkan dia tidak ada kesalahan satupun yang didapat. KDP kesalahan yang didapat itu apa? Yang dia sembah, yaitu apa? Kepercayaannya, imannya kepada Tuhan itu yang bikin orang kasih salah pada Daniel supaya mau menjatuhkan Daniel. Tetapi apa yang terjadi? Daniel malah tetap apa? Tetap bangkit, tetap percaya, bahkan lebih percaya pada Tuhan. Bahkan di dalam gua singa pun mujizat Tuhan terjadi pada Daniel. Jadi kalau mau pikir Daniel pelajaran hidup ini, dengan DP pengalaman hidup ini, sudah orang tidak bisa ragukan lagi. Baik di dalam Tuhan, baik di dalam lingkungan orang yang toksik. Bayangkan dia di dalam dunia pemerintahan. Berarti banyak sekali orang-orang yang ingin menjatuhkan dia, mencungkel dia, cemburu, pokoknya segala sesuatu. Tetapi dia tetap bertahan dan tidak terbawa oleh arus dalam kegelapan. Bayangkan seluruh bangsa itu suruh menyembah Tuhan, menyembah patung, tetapi dia cuma sendiri dengan DP teman-teman 4 orang lain, Sadrak, Mesak, Abednego, yang tetap teguh pada keyakinan Tuhan. Jadi di sini akhirnya karena keyakinannya itu, karena imannya itu, akhirnya apa yang Tuhan percayakan kepada Daniel, yaitu sebuah rahasia. Jadi rahasia ini memang betul-betul
Tuhan percayakan buat Daniel bukan karena suatu semata-mata Tuhan ingin percayakannya, enggak, tetapi apa yang telah Daniel perbuat di bumi ini, apa yang Daniel telah bayar, apa yang Daniel telah lakukan di bumi ini, sehingga Tuhan mempercayakan dia rahasia. Bayangkan sampai Daniel pun pasti tidak orang tahu toh Daniel ini pintar, Daniel ini beriman. Jadi segala sesuatu pasti dia dapat pahami. Tetapi ketika penglihatan yang Tuhan berikan buat Daniel, sama seperti penglihatan yang diberikan Tuhan Yesus pada Yohanes, wahyu, Tuhan Yesus berikan juga pada Daniel tentang akhir zaman. Tetapi di sini Daniel tidak mengerti. Daniel juga tidak mengerti karena ayat Daniel 12 ayat 8 dia bertanya, "Adapun aku memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini?" Jadi ada orang tidak tahu apa yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada Daniel, tetapi yang di sini ditulis akhir zaman. Jadi Daniel saja tidak tahu apa yang Tuhan perlihatkan itu. Dia tidak mengerti waktu itu, dia belum pahami. Tetapi di ayat 9 Tuhan menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan memeterai sampai akhir zaman." Jadi, pergilah Daniel, firman ini akan tetap tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Jadi rahasia yang Tuhan berikan kepada Daniel. Sungguh luar biasa sekali. Nah, bagaimana supaya kita mengerti? Nah, inilah yang menjadi poin dalam kitab ini. Bagaimana kita supaya menjadi mengerti? Yaitu yang pertama apa? Banyak orang akan disucikan. Nah, ini. Dan dimurnikan dan diuji. Jadi, kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah mengeluh kalau orang hidup ini kayak, "Tuhan, kenapa ya kita memang betul-betul sesetia, so taat, so dengar-dengaran, tetapi kenapa kita hidup seperti ini?" Karena Tuhan bilang di sini banyak orang akan disucikan. Jadi disucikan. Disucikan itu berarti apa? Memang waktu zaman orang Israel saja, waktu zaman hukum Taurat, waktu zaman Musa, itu untuk mempersembahkan korban, itu memang betul-betul pembunuhan buat disterilkan itu kemah Allah, itu bait Allah itu. Memang ada dari sampai DP imam, kepala imam, dengan imam yang maha tinggi. Memang betul sekali DP mau sucikan itu dang. Jadi sampai mau bawa salah pasang api saja, itu bakal dibunuh karena memang betul-betul disucikan. Jadi kalau orang itu sebagai manusia, jadi apa? Kalau orang mau mengetahui rahasia firman Tuhan, yang pertama itu orang disucikan, yakni bukan orang mau disucikan sama seperti di dalam firman, di dalam Taurat Tuhan, tetapi bagaimana orang hidup ini itu suci, baik dalam pikiran, perbuatan, perkataan, perlakuan, itu semua hidup itu suci, dan itu bukanlah hal yang gampang. Itu bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Maka daripada itu, jangan hanya saja menjadi anak-anak Tuhan, tetapi memang betul menjadi anak-anak Tuhan yang memang di dalam Tuhan. Karena jangan hanya sekedar kita hanya mengetahui luarnya saja, tapi tidak masuk ke dalamnya. Jadi yang pertama itu bagaimana banyak orang akan disucikan, yang kedua dimurnikan. Setelah disucikan, di tahap orang menjaga orang perbuatan ini menjaga orang pikiran, menjaga orang perlakuan, menjaga semuanya. Tapi masih ada lagi dimurnikan. Nah, orang tahu di dunia ini barang paling mahal apa? Berlian, emas, permata. Dan itu adalah barang yang paling berharga, paling mahal. Itu bagaimana proses itu memang di dalam api. Dia mau jadi barang yang bernilai, menjadi murni, itu apa prosesnya? Dia melalui api yang menyiksa dirinya. Jadi itulah menjadi anak Tuhan, menjadi dapat kita mengetahui rahasia Tuhan dan mendapat firman yang kita bisa pahami, yaitu pertama disucikan, kedua dimurnikan, dan memang kita harus siap untuk itu. Karena apa? Karena ada orang yang tidak siap. Jadi dia tidak disiap untuk dimurnikan. Maka Tuhan, dia tidak siap, mau bagaimana? Jadi orang mesti siap dan memang mesti menjaga kehidupan ini agar orang siap dimurnikan dan
baru yang ketiga yaitu diuji. Bayangkan, sudah disucikan, dimurnikan, baru diuji lagi, masih diuji lagi. Jadi sesusah itu ya untuk mengerti apa itu arti dari rahasia firman Tuhan. Daniel ini dia sudah lewati. Dia sudah sucikan, dia sudah menjaga DP kehidupan, hidup suci, DP pikiran, perkataan, dia sudah dimurnikan dengan segala masalah, maksudnya dimurnikan segala macam tempaan hidup dang. Sama seperti Yusuf dimurnikan dengan berbagai macam tempaan hidup. Dan akhirnya yang terakhir juga masih diuji lagi. Jadi puji Tuhan kalau orang itu disucikan, dimurnikan, diuji. Puji Tuhan sekali karena ya enggak sembarang orang yang dapat ada di posisi itu yang Tuhan percaya, yang Tuhan pilih, enggak semua orang. Amin. Dan baru selanjutnya Daniel 12 ayat 10 di situ dibilang, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak ada seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Jadi seberapapun pintar dorang, seberapapun dorang mungkin kaya, mungkin beroleh pengetahuan dunia, tetapi dorang tidak bakal memahaminya kalau dorang adalah orang yang fasik. Jadi jangan pernah menjadi orang fasik. Dan selanjutnya karena dorang tidak bisa pahami itu firman Tuhan dengan sejelas apapun. Kalau dorang fasik, kalau kita itu fasik, kita tidak bakal mengerti karena Tuhan tidak bakal kasih kita hikmat untuk mengerti. Karena di sini dijelas dibilang tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi di ayat Daniel 12 ayat 10 di sini dengan jelas, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Amin. Amin. Nah, bagaimana tuh orang menjadi orang yang bijaksana? Itu memang terdengar seperti gampang, mungkin orang mesti belajar baca firman Tuhan ini itu. Nah, enggak. Tapi orang-orang yang bijaksana itu adalah sudah melewati tahap-tahap yang memang betul-betul diuji oleh Tuhan. Mari kita buka dalam Daniel 12 ayat 3. Kita kembali lagi ke atas. Di situ dibilang, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Wow, jadi orang bijaksana bukan juga untuk kita pe diri sendiri. Contoh, kita so taat, kita so dengar-dengaran Pak Tuhan, kita so tahu, kita so mengerti. Tetapi orang bijaksana di sini dibilang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi bayangkan, yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi berarti kalau dia mau menuntun orang kepada kebenaran, ya tidak mungkin toh. Rupa contoh, kita mau pergi ke Manado, dia mau bawa banyak orang, tapi dia tidak tahu jalan ke Manado. Tidak bisa lah, dia tidak bisa mau tuntun. Jadi kalau orang mau pergi kepada kebenaran, berarti kita mesti berlaku benar. Berarti kita tahu itu kebenaran. Jadi kita bisa menuntun orang buat sampai kepada kebenaran. Jadi kita mesti tahu dulu apa itu kebenaran. Dan kebenaran itu hanya bisa didapat dalam Tuhan Yesus. Dan di sini janji Tuhan yaitu, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Jadi bijaksana. Jadi memang orang mesti perlu sekali menjadi orang bijaksana. Menjadi cahaya seperti cakrawala. Dan ini dibilang seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi selamanya hidup kekal. Jadi orang dapat mendapatkan kehidupan yang kekal. Tolong bayangkan itu bintang matahari. Itu kan bercahaya tetap untuk selama-lamanya. Bintang saja matahari, kalau para peneliti berkata itu bisa mati. Bintang itu bisa habis DP energi, porosnya bisa mati. Tetapi di sini dibilang tetap untuk selama-lamanya. Berarti itu adalah kehidupan yang kekal. Maka dari itu menjadi orang yang bijaksana itu yakni apa sebelumnya? Kita siap untuk disucikan. Baru kita siap untuk dimurnikan. Baru yang ketiga kita siap untuk diuji. Ketika kita sudah mengalami hal itu, maka kita menjadi orang yang bijaksana. Dan sebelum itu kita buka bagaimana cara menjadi bijaksana dalam Salomo. Baiklah, di dalam Amsal
4 ayat 18. Mari kita buka. Di dalam Amsal 4 ayat 18. Di situ berkata, Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, baru ayat setelahnya, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jadi orang bijaksana sudah pasti orang yang benar, karena dia saja menuntun orang kepada kebenaran. Jadi di sini dibilang Amsal 4 ayat 18 sama seperti dengan yang dibilang Daniel ayat 12 ayat 3, yaitu sama-sama bercahaya tetap untuk selama-lamanya. Di sini bilang jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Jadi dimanapun kita itu, kita bakal menjadi pion, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Kita bakal terlihat oleh semua orang. Jadi menjadilah orang yang seperti itu, yaitu apa? Orang yang benar. Amen. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amen. Dan untuk memperoleh kebijaksanaan itu, menurut Amsal Salomo yakni hikmat. Pertama, bagaimana orang memperoleh hikmat, yaitu orang setahu semua selalu dibilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi bagaimana orang takut akan Tuhan itu baru permulaan pengetahuan. Ya. Dan di Amsal di sini dibilang, jadi kalau orang mendapat hikmat, minta pada Tuhan roh hikmat dan kebijaksanaan. Karena hikmat itu tidak bisa semerta-merta langsung datang, langsung timbul begitu. Hikmat itu orang mesti itu dicari, dirasakan, didapatkan, didengar, dan ditunggu. Jadi itu orang mesti cari. Mari kita buka dalam Amsal 8 ayat 33 sampai 36. Bagaimana itu orang berhikmat, itu seberapa pentingnya dia di hadapan Tuhan. Amsal 8 ayat 33 sampai dengan 36. Nanti kan saya baca. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Jadi jelas sekali ya di sini bagaimana orang itu memang betul-betul Tuhan bilang gini. Bagaimana pertama orang mendapat hikmat, yaitu orang menjadi orang yang dengar-dengaran, taat pada nasihat dan ajaran. Dengarkanlah teguran, maka kau akan memperoleh hikmat. Baru dan itu orang lakukan itu, orang lagi harus mencari, bukan cuman berarti mencari baca itu firman Tuhan. Orang mesti pahami setiap apa yang terjadi dalam kehidupan, orang mesti peka, dan habis itu didapatkan, didengarkan, dan ditunggu. Karena di sini berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Jadi orang mendapatkan hidup itu orang yang mesti cari. Siapa yang mendapatkan aku akan mendapatkan hidup. Jadi Tuhan itu memang sudah siapkan. Tuhan memberikan kita itu kehendak bebas, free will. Jadi terserah kita mau cari Tuhan atau enggak. Tuhan selalu ada. Tuhan itu ada di tempat yang sama. Tinggal kita yang mau cari bagaimana cara kita mendapatkannya. Jika kita cari, maka apa? Kita mendapatkan hidup. Bayangkan itu hidup. Hidup itu Tuhan menjanjikan apa? Hidup yang kekal. Jadi itulah yang harus orang cari dalam dunia ini. Mendapatkan hidup. Baru karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Oh, luar biasa sekali. Jadi perkenanan Tuhan. Jadi intinya dari segalanya, semuanya itu adalah sumbernya adalah Tuhan mau berkenan akan hidup kita, mau berkenan kepada kita. Jadi setelah kita mendapatkan semua yang terjadi dalam kehidupan ini, kita beroleh pengertian, kita beroleh hikmat,
kita beroleh kebijaksanaan, maka kita beroleh segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Maka apa? Tuhan berkenan kepada hidup kita. Mencari perkenanan Tuhan itu memang bukan hal yang mudah. Rupa contoh dalam dunia saja. Mencari seorang perkenanan gubernur saja kalau kenal kita, mengenal kita, memang suka sama kita, memang betul-betul kita mesti butuh effort yang tinggi usaha yang tinggi. Apalagi ini pada Tuhan yang pemilik alam semesta, pemilik langit dan bumi, untuk mendapat perkenanannya. Jadi dalam sini kita mendapat kunci, yaitu untuk ayat terakhir. Mari kita buka dalam Amsal 4 ayat 7, nanti saya yang baca. Amsal 4 ayat 7 di sini bilang, permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Jadi bagaimana ya? Di sini bilang permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Jadi kita mesti peroleh apa yang saya sudah sampaikan tadi, segala sesuatu itu. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Jadi itu mesti orang cari, tunggu, dapatkan, hingga orang menjadi orang yang bijaksana dan berkenan. Yaitu apa? Melalui proses hidup yang apa? Pertama, disucikan, dimurnikan, dan diuji. Itulah proses yang harus kita alami. Baru akhirnya seterusnya, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Jadi orang yang berhikmat belum tentu dia mengerti. Karena kenapa? Dia cuma tahu tapi dia tidak mengerti. Cuma tahu tapi dia tidak mengerti. Jadi orang ini mesti perolehlah ini pengertian. Pengertian itu apa? Kepekaan, perasaan, mengerti maksud Tuhan, mengerti tentang orang mau jadi apa hidup ini. Itu semua untuk apa? Itu semua untuk Tuhan. Yaitu tadi apa? Menjadi orang bijaksana, menuntun orang kepada jalan kebenaran. Itulah intinya dalam kehidupan ini. Kalau orang tidak mengerti itu, maka untuk apa? Jadi orang mesti harus mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kita, harus mengerti apa yang mau Tuhan mau dalam hidup kita. Itu harus orang mengerti. Karena awal dari semuanya itu adalah hikmat. Pertama hikmat, baru kedua pengetahuan, ketiga kebijaksanaan, dan keempat pengertian. Jadi pengertian dari segala semuanya yang terjadi dalam hidup kita ini, kita harus mengerti, dan kita harus pahami, dan kita harus sadari, supaya beroleh kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, dan menjadikan kita menjadi orang yang benar, menjadi jalan orang yang benar, menjadi kitakan orang benar untuk menuntun orang kepada kebenaran. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sebelum doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu. Kiranya firman ini Tuhan bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pedoman, bisa menjadi kelegaan dalam kehidupan masing-masing kita. Kami berdoa Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.